Bapa di sorga, inilah ungkapan hati dan kerinduan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kalau saat ini Engkau kembali mempertemukan kami, para hamba-hamba-Mu, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur juga bahwa Engkau telah memilih kami, memanggil kami dari sekian banyak orang. Dan kami sangat bersyukur dan sangat menghargai panggilan Allah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan teruslah sempurnakan hidup kami. Sempurnakan terus pelayanan kami. Sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan Allah. Dan kami rindu suatu saat kelak Engkau berkata, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia." Saat ini berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Firman hari ini, malam ini, saudara-saudara, rekan-rekanku yang terkasih, para pelayan Tuhan, pertama sekali terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu malam ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan bertalian dengan tema kita pada bulan ini, menjadi murid yang membawa perubahan. Menjadi murid yang membawa perubahan. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Amin. Firman Allah makin tersebar.
Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Ayat-ayat ini, saudara-saudara, mengisahkan atau menceritakan tentang dampak atau pengaruh dari pelayanan 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin dan janda-janda di gereja Yerusalem. Di ayat yang ke-7 ini saudara perhatikan 3 hal yang luar biasa terjadi. Yang pertama adalah firman Allah makin tersebar. Kemudian jumlah murid-murid makin bertambah banyak. Yang ketiga, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka atau apa yang terjadi sehingga hal yang luar biasa di ayat yang ke-7 ini sedemikian hebat? Maka saudara-saudara, dari sini kita ambil sebuah kesimpulan awal menjadi murid yang membawa perubahan. Murid-murid itu atau 7 orang yang dipilih itu, mereka telah membawa sebuah perubahan yang besar dalam pelayanan. Sehingga terjadi hal yang disebutkan di ayat yang ke-7. Saya berharap Bapak Ibu, saudara sekalian, merindukan hal yang sama. Ayat yang ke-7 itu. Berarti kita sebagai murid Kristus juga dipanggil untuk menjadi pembawa perubahan di dunia ini. Di daerah, di tempat di mana kita melayani. Tentu saja harus sesuai dengan kehendak daripada Allah. Maka pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama, bagaimana kita dapat menjadi murid yang membawa perubahan. Kalau kita baca kisah ini, maka kita temukan paling tidak ada 3 kebenaran yang luar biasa sehingga terjadi perubahan dalam pelayanan mereka. Saya berharap Bapak Ibu menangkap pesan ini. Sehingga terjadi perubahan. Kita berdoa semakin banyak orang yang dengar firman. Semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan orang-orang yang tadinya kita anggap atau diduga tidak akan menjadi pengikut Kristus bisa menjadi pengikut Kristus. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjadi murid yang membawa perubahan yang pertama adalah kita harus menjadi murid yang penuh dengan Roh Kudus. Para rasul menetapkan syarat bagi 7 orang yang akan dipilih untuk melayani meja, yaitu mereka harus terkenal baik dan penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Dan salah satu dari mereka disebut seorang yang bernama Stefanus.
yang digambarkan sebagai orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ayat yang kelima. Ia juga, saudara-saudara, memiliki kuasa dan hikmat dari Roh Kudus untuk melakukan mujizat. Dan juga bagaimana dia membela imannya. Baca ayat 8 sampai ayat 10 di bawah. Saudara-saudara, untuk menjadi murid yang membawa perubahan, untuk menjadi pelayan yang membawa perubahan. Perubahan apa? Ayat 7 itu ingat baik. Pertumbuhan atau penuaian dengan cara makin bertambah-tambah orang mendengar firman Allah. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti memberitakan firman. Jangan pernah berhenti bersaksi seperti khotbah minggu kemarin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa membawa perubahan apapun kalau Roh Kudus tidak memenuhi kita. Sebab dengan Roh Kudus yang ada pada kita lah kita akan diberi kuasa. Dengan Roh Kudus yang ada pada kita lah maka kita akan memperoleh hikmat. Hikmat artinya bagaimana melakukan pelayanan sesuai kehendak Allah. Dengan penuh Roh Kudus lah kita dianugerahi karunia. Dan segala yang kita perlukan untuk melayani Allah dan sesama. Saudara-saudara, apapun pelayanan saudara, pelayanan kita di sini, apapun. Dengar sekali lagi. Apapun jenis pelayanan kita. Selalu kita berkata, aku penuh, aku minta, aku butuh Roh Kudus dalam hidup. Bukan hanya mereka yang melayani mimbar yang perlu Roh Kudus. Tetapi semua orang yang terlibat dalam pelayanan, kita butuh roh. Dan dengan roh itulah kita akan berdampak atau menjadi orang yang melayani dan menghasilkan perubahan. Yang kedua, untuk menjadi pelayan yang membawa perubahan, saudara sekalian, adalah kita harus rela menjadi murid yang setia dalam pelayanan. 7 orang diaken dipilih untuk melayani meja. Apa itu melayani meja? Yaitu untuk membagikan bantuan kepada orang miskin dan janda-janda di gereja Yerusalem. Bayangkan itulah pelayanan. Sekali lagi ya, untuk melayani meja. Yaitu mereka yang bertugas atau melayani sebagai orang-orang untuk membagi-bagikan kepada orang miskin. Membagi-bagikan kepada janda-janda yang ada di gereja Yerusalem. Nah saudara, pelayanan ini mungkin tidak, atau pelayanan ini mungkin nampaknya sederhana. Atau orang berkata tidak penting. Tapi mereka melakukannya dengan setia dan penuh kasih. Mereka melakukannya dengan setia dan penuh kasih. Berarti untuk menjadi murid yang membawa perubahan, kita perlu memiliki hati yang setia dalam pelayanan kita.
Hati yang mau melayani Allah dan sesama dengan segenap hati, segenap kemampuan, segenap karunia yang kita miliki tanpa memandang besar kecilnya pelayanan itu. Jadi Allah sangat menghargai dan memberkati pelayanan yang setia. Karena itu saudara-saudara, mari kita menunjukkan kasih kita dan ketundukan kita kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Jangan pernah berkata, pelayanan ini terlalu kecil bagiku, terlalu sederhana. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang sederhana, tidak ada yang paling besar. Pelayanan di mata Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan. Oleh sebab itu hargailah. Dengar, hargai. Jangan anggap sepele. Gak apa-apa, gampang itu. Sekali lagi bukan soal mampu dan tidak mampu melakukannya. Mampu melakukannya, tapi tidak membawa perubahan akan apa yang kita perbuat. Apa saudara mau? Saudara melayani capek, tapi tidak berdampak apa-apa. Apa saudara mau? Saya tidak mau. Saya mau sekecil apapun yang aku perbuat, tapi berdampak ganda. Berdampak ganda yang pertama, menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat bagi semua orang. Dan melaluinya, ayat yang ke-7 sekali lagi, firman Allah makin tersebar. Jumlah murid makin bertambah. Bahkan sejumlah besar imam menerima iman itu. Hargai pelayanan. Jangan anggap sepele. Sekali lagi, semua jenis pelayanan yang ada di gereja ini, itu sama mahalnya, sama berharganya di mata Allah. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu hargai. Kalau mau pelayananmu berdampak. Kalau mau pelayananmu membawa perubahan. Tapi kalau hanya sekedar tugas, yang penting melayani, yang penting ada aktivitas di hari Minggu, pelayanan itu kosong, tidak mempengaruhi apapun. Saudara-saudara, kita belajar dari orang-orang ini. Mungkin kelihatannya hanya bagi-bagi sembako kah namanya, hanya memberi sesuatu bantuan kepada orang-orang miskin. Mereka sangat bahagia melakukan tugas pelayanan. Yang ketiga, terakhir. Menjadi murid yang membawa perubahan. Yang ketiga adalah menjadi murid yang berani memberitakan firman Allah. Berani memberitakan firman Allah. Saya berharap dimulai dari semua para pelayan harus menjadi pemberita firman. Amin. Mungkin saudara tidak mengerti maksudnya ini. Semua pelayan ini, seusia semuda apapun engkau, harus menjadi pemberita firman. Pemberita firman tidak saya katakan harus jadi pengkhotbah di sini, bukan. Sehingga saudara tidak mengaminkan, sehingga saudara berkata aku tidak siap. Saya hanya mengulang khotbah minggu kemarin. Melayani firman itu lewat kesaksian. Lewat hidupmu. Lewat kata-katamu. Lewat tulisan-tulisanmu setiap hari. Bahkan kalau saya katakan di masa sekarang istilah apa? Statusmu itu. Sekali lagi statusmu itu. Bahagia sekali ketika orang baca statusmu. Karena firman yang kau beritakan di situ. Ada orang yang hampir di ujung tanduk, di ujung kematian, di ujung maut.
Tapi dia berhenti sebentar membaca status yang kau tulis. Lalu dia berhenti untuk melakukan niat buruknya. Dia balik kepada Allah. Engkau sudah beritakan firman. Sekali lagi prinsipnya cukup satu. Itu sudah luar biasa. Tidak harus ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Tetapi saudara-saudara, kita harus memberitakan firman. Oleh sebab itu semua pelayan Tuhan di sini wajib memberitakan firman Allah. Saya tidak bilang saudara jadi pengkhotbah, semua tidak. Pemberita firman. Saudara-saudara, firman Allah disampaikan oleh para rasul dan murid. Mereka berani memberitakan firman Allah meskipun mereka menghadapi banyak tantangan. Ada aniaya, ada orang yang menentang Injil, ada orang yang menentang firman. Tidak usah heran. Dan memang itu akan terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tantangan pasti ada. Tetapi untuk menjadi murid yang membawa perubahan, kita perlu memiliki semangat. Semangat yang berani untuk memberitakan firman Allah. Dengan satu keyakinan bahwa firman yang kusampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Alkitab berkata firman Allah itu adalah pedang roh yang ampuh untuk dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus berdoa sungguh-sungguh agar Allah memberikan kita hikmat dan kuasa untuk menyampaikan firman Allah dengan cara yang baik, efektif, dengan cara yang menarik, disertai dengan kuasa atau urapan Allah. 3 hal ini dimiliki oleh para murid dan pelayanan mereka menghasilkan perubahan yang besar. Sekali lagi, jangan pernah melayani tanpa melibatkan Roh Kudus dalam diri kita. Apapun. Sekali lagi, apapun. Wah, saya WL, baru saya berdoa minta Roh Kudus. Saya singer sama Allah. Apa tugasmu? Penyambut tamu, tidak perlu minta Roh Kudus. Apa tugasmu? Kolektan, tidak perlu urapan Roh Kudus. Apa tugasmu? Tamborin, tak perlu urapan Roh Kudus. Apa tugasmu? Main ini musik, tidak perlu urapan Roh Kudus. Berhenti berpikir itu. Semua jenis pelayanan kita di tempat ini, kita butuh Roh Kudus. Kedua, tetap setia dalam pelayanan. Jangan anggap rendah. Jangan kau tinggalkan pelayanan hanya karena sesuatu. Allah akan menolakmu suatu saat kelak. Lebih takutlah kita pada Tuhan, karena tugas pelayanan Allah yang memberi. Dan yang terakhir, mari kita terus memberitakan firman lewat kehidupan, kesaksian kita setiap waktu, setiap hari. Sehingga dengan demikian, pelayanan kita berdampak, pelayanan kita membawa perubahan. Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Engkau sudah memperlengkapi kami dengan firman Allah. Doa kami kiranya pelayanan kami berdampak membawa perubahan. Sebagaimana para murid, para rasul, para diaken yang terjadi pada jemaat mula-mula. Kami pun merindukan hal yang sama. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ajar kami untuk tetap setia dalam melayani Engkau Tuhan. Dan akan terus menyuarakan, memberitakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama.